Oke, selamat berjumpa kembali Sobat Teacher, para operator, wakase kurikulum, dan kepala sekolah di mana saja. Kali ini kita bertemu di The Teacher Channel untuk membahas seputar simulasi e-ijazah. Tahun ini adalah tahun pertama sehingga Kemdikdasmen memberikan ruang untuk kita melakukan simulasi sebelum melakukan transaksi pengelolaan data yang akan dilakukan untuk penerbitan ijazah. Nah, untuk masuk pada portal ini, Bapak Ibu Sobat Teacher bisa login pada tautan ijazah.data.kemdikbud.go.id. Nanti seperti ini tampilannya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik pada menu manajemen ijazah. Klik pada menu manajemen ijazah di sini. Ini akan muncul seperti ini. Ya. Jika baru pertama masuk, ini akan diminta untuk Bapak Ibu login seperti ini. Kemudian ini karena saya sudah login, maka dia langsung muncul seperti ini. Ya, loginnya menggunakan user dan password yang sudah dibuatkan oleh operator. Kemudian kita klik saja. Nah, dashboardnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu operator memastikan data sekolah, NPSN, nama sekolah, nomenklatur sekolah, ya, nomenklatur sekolah dan kepala sekolah itu sudah benar. Ya. Jika ini masih ada yang data yang masih salah atau ada yang belum benar, itu silahkan diperbaiki oleh operator sekolah. Nah, kemudian ini kalau sudah dipastikan sudah benar, kita lihat pada bagian menu bagian kiri. Di bagian kiri ini ada beberapa menu di sini. Ini di bagian bawah beranda ini ada daftar jadwal, kepala sekolah. Kemudian di manajemen ijazah ini ada relasi legalitas, DNS, DNT, dan pengelolaan ijazah. Nah, nanti kita lihat satu-satu. Kita lihat daftar jadwalnya. Di daftar jadwal ini akan menampilkan jadwal penyelesaian setiap tahapan. Jadwal setiap tahapan atau lini masanya dalam pengelolaan ijazah ini akan ditampilkan di sini. Namun pada saat sekarang ini masih dalam tahap simulasi ya. Dalam tahap simulasi sehingga ada 5 langkah di sini. Ada 5 langkah yang atau 5 tahap yang harus kita lalui. Ini masih dalam tahap simulasi. Nah, simulasi ini akan berakhir pada tanggal 22 April. Ya, ada 5 langkah. Ini akan kita lalui satu persatu. Nah, kemudian yang berikut kita masuk pada menu kepala sekolah. Di sini akan menampilkan data kepala sekolah. Menampilkan data kepala sekolah yang definitif dan pelaksana yang ditugaskan di satuan pendidikan. Nah, perbaikan penugasan kepala sekolahnya hanya dapat dilakukan oleh admin Dapodik Dinas. Ya, jadi jika ada data yang masih salah oleh kepala sekolah, mungkin ini akan dilakukan perbaikan. Misalnya kepala sekolah namanya tidak sesuai. Ini penugasan kepala sekolah ini hanya dapat dilakukan oleh admin dinas melalui manajemen Dapodik Dinas. Nah, kemudian yang berikut kita masuk pada legalitas manajemen ijazah. Ada menu pertama itu legalitas ya, relasi legalitas di sini. Nah, di sini akan menampilkan dua submenu. Yang pertama itu daftar menumpang. Ini akan menampilkan daftar sekolah-sekolah yang menumpang. Ya, daftar sekolah-sekolah menumpang itu kalau di syaratnya itu adalah di sini daftar satuan pendidikan tidak terakreditasi yang telah ditetapkan untuk menginduk kesatuan pendidikan terakreditasi. Ya. Nah, sekolah-sekolah yang tidak terakreditasi itu tidak diperkenankan untuk menerbitkan ijazah, sehingga mereka harus menumpang atau menginduk ke sekolah yang terakreditasi.
Kemudian daftar induk yang kedua ini di sini. Daftar induk ini adalah daftar sekolah induk yang menjadi tempat bagi sekolah-sekolah yang tidak terakreditasi itu menginduk atau menumpang. Nah, kemudian yang berikut, yang paling penting ini menu yang paling penting yang perlu diperhatikan oleh para operator, kepala sekolah dan wakase kurikulum. Ini perlu dipahami dengan baik. Di DNS daftar nominasi sementara, di sini ada 4 langkah. Langkah yang pertama itu adalah valid DNS ya. Ada tahap submenu ini. Valid DNS ini menampilkan data peserta didik yang telah valid untuk menjadi daftar nominasi sementara calon penerima ijazah. Ya. Nah, di sini para operator dan wakase kurikulum serta kepala sekolah perlu memastikan bahwa valid daftar DNS ini, valid daftar nominasi sementara ini sudah lengkap. Jumlah siswa di sekolah itu sudah lengkap masuk dalam valid DNS. Jika masih ada daftar peserta didik yang masih ada di dalam daftar residu, itu segera diperbaiki sehingga datanya valid untuk bisa masuk dalam DNS. Nah, kemudian yang berikut penetapan kelulusan. Di sini kita lihat di sini penetapan kelulusan. Oh ya, di sini untuk untuk melihat daftar residu DNS, silakan akses pada laman dashboard ini. Ya, pada laman dashboard pada tautan dengan tombol ini. Nanti kalau diklik ini diarahkan ke laman dashboard validasi data peserta didik tingkat akhir. Di sini ini bisa dilakukan oleh operator untuk memastikan semua peserta didik itu sudah tidak ada di dalam residu. Kemudian kalau misalnya ini semuanya sudah masuk dalam valid DNS, maka kita masuk pada tahap kedua, yaitu penetapan kelulusan. Nah, ketika kita masuk pada menu penetapan kelulusan, di sini kita akan melakukan penetapan kelulusan bagi peserta didik. Nah, sebelum melakukan ini pastikan valid DNS tadi itu semua siswa kelas 12 atau kelas akhir itu sudah masuk dalam valid DNS sehingga nanti muncul di tahap penetapan kelulusan. Nah, di sini ada 3 tombol. Lulus, tidak lulus, kemudian belum ditetapkan. Nah, ketika tombol lulus ini kita klik dan nyala, ini belum ada daftar nama, belum ada data karena memang belum ada penetapan kelulusan. Kita klik pada belum ditetapkan. Ini ada 450 siswa yang belum ditetapkan kelulusannya. Nah, untuk menetapkan kelulusan peserta didik di sini ada beberapa cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat di data setiap baris di setiap siswa di bagian kanan ini, di bagian kiri. Di bagian kiri ini ada di kolom aksi, ini ada tanda pensil. Kalau diklik di tanda pensil ini akan muncul jendela seperti ini, ada nama ya, nama siswa dan nomor induknya. Kemudian ditetapkan, kita klik pada kelulusan, ini kita tetapkan lulus tidaknya ya, tinggal ditetapkan satu persatu. Ini dilakukan untuk setiap siswa yang dinyatakan lulus. Nah, tentunya jika jumlah siswanya sedikit tidak masalah untuk dilakukan penetapan kelulusan secara satu persatu. Tetapi kalau jumlahnya banyak seperti ini, misalnya di sekolah saya ini ada 453 orang, kalau dilakukan secara manual satu persatu ini kan memakan waktu yang lama. Maka kita menetapkan kelulusan secara massal ya, dengan tombol luluskan semua. Kita klik tombol luluskan semua. Kemudian ya, ada konfirmasi, kita centang pernyataan ini. Kemudian kita simpan. Ya, kemudian konfirmasi kembali, kita jawab ya. Akan tersimpan. Ya, ini sudah tersimpan. Nah, dengan demikian
semua data siswa yang belum ditetapkan tadi sudah ditetapkan kelulusannya, sehingga nanti dia sudah pindah di data siswa yang lulus. Nah, misalnya pada tahap ini dari 453 orang ini, dari data seluruh siswa kelas 12 ini yang dinyatakan lulus tadi, ternyata ada 1 atau 2 orang atau beberapa orang itu dinyatakan tidak lulus. Maka caranya untuk melakukan penetapan tidak lulus, tinggal saja di setiap siswa di bagian kiri di kolom aksi, ya, di kolom aksi kita klik pada bagian kiri ini. Ketika kursor diarahkan ke sini, ini ada batalkan kelulusan. Kita klik di sini untuk membatalkan kelulusannya, ya, kita centang, kemudian kita klik tombol batalkan, kemudian dikonfirmasi. Diklik saja tombol ya, oke. Nah, kemudian diteruskan untuk beberapa siswa yang misalnya nanti dinyatakan tidak lulus. Nah, dengan demikian data siswa untuk penetapan kelulusan peserta didik sudah dilakukan. Nah, setelah melakukan penetapan kelulusan, maka yang berikut kita harus melakukan unggah SK penetapan kelulusan, ya. Jadi penetapan kelulusan tadi itu dituangkan di dalam SK. Nah, di menu unggah SK penetapan di sini kalau kita lihat dalam rangka proses penetapan kelulusan peserta didik, silakan unggah SK Kepala Satuan Pendidikan. Format SK yang akan ditandatangani dapat diunduh melalui tombol unduh format, ya. Jadi untuk SK penetapan kelulusan itu kita unduh formatnya di sini. Kita unduh formatnya dulu. Kita klik unduh format. Kemudian ini kita tekan tombol unduh di sini, ya. Ini akan ditampilkan sini. Oke, kita buka file SK-nya. Nah, SK-nya akan bentuk SK-nya seperti ini, format SK-nya. Nah, SK yang sudah diunduh ini diberi nomor oleh sekolah, nomor SK, ya, nomor SK sekolah. Kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dan diberi stempel sekolah. Nah, SK yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan diberi nomor ini di-scan kembali dalam format PDF, kemudian akan diunggah pada tombol pada laman atau pada menu unggah SK penetapan kelulusan menggunakan tombol unggah SK di sini. Kita unggah SK, kemudian kita pilih kepala sekolah yang menandatangani, nama kepala sekolah, kemudian nomor kepala SK-nya, kita ketikkan nomornya. Kita misalkan ini, kita ketikkan nomor SK, kemudian unggah file, ya. Kita unggah file, kemudian kita simpan. Nah, di sini kita tekan tombol ya. Yang sebenarnya sudah tersimpan. Nah, oke. Di sini data SK penetapan kelulusan sudah kita unggah untuk kelulusan peserta didik. Nah, setelah SK ini kita unggah, maka kita maju lagi pada tahap yang keempat. Di sini tahap keempat itu adalah pembuatan SPTJM. Kita klik pada pembuatan SPTJM. Nah, di sini kita diperingatkan untuk memastikan seluruh data peserta didik itu sudah tercantum dalam SK, dalam lampiran SK penetapan kelulusan yang telah ditandatangani. Kalau itu sudah dipastikan semuanya sudah ada, semua peserta didik yang ditetapkan kelulusannya itu sudah tercantum dalam lampiran SK, maka kita klik buat SPTJM. Kita klik, kemudian kita pilih kepala sekolah yang membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Kita pilih, kemudian buat SPTJM.
SPTJM, kita konfirmasi ya. Setelah kita buat SPTJM, ini menu tampilannya akan berubah seperti ini. Ini ada unduh SPTJM, ada unggah SPTJM, dan batal SPTJM. Nah, tadi kita sudah buat SPTJM, sekarang kita harus unduh lebih dahulu. Kita unduh SPTJM yang tadi kita sudah buat. Ya, kita unduh dahulu di sini. Kita akan unduh SPTJM. Kemudian kita unduh, kita klik di tombol unduh di sini. Ya. Nah, ini akan kita unduh. Setelah kita unduh, ini adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak pengajuan penerbitan nomor ijazah peserta didik tingkat akhir. Ya, jadi surat pernyataan ini silakan ditandatangani oleh kepala sekolah di atas meterai 10.000. Ya, ditandatangani oleh kepala sekolah di atas meterai 10.000. Kemudian surat pernyataan ini di-scan kembali, di-scan lagi, kemudian hasil scan dalam bentuk format PDF itu akan diunggah di sini. Ya, kita unggah kembali SPTJM yang sudah ditandatangani dan di-scan. Kita unggah di sini, unggah SPTJM misalnya ini, kemudian kita simpan. Oke. Nah, setelah ini selesai, ini akhir dari penyelesaian ini. Kita akan menunggu proses surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini dalam proses antrian persetujuan dinas. Setelah mengunggah atau mengupload surat pernyataan ini, kita tunggu antrian persetujuan dari dinas. Setelah dinas menyetujui surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini, maka semua data siswa yang ditetapkan kelulusannya itu akan masuk dalam data atau daftar nominasi tetap. Daftar nominasi tetap siswa sebagai calon penerima ijazah tahun ini. Nah, sambil menunggu persetujuan dari dinas, sekolah bisa menyiapkan segala sesuatunya untuk menerbitkan ijazah. Nah, nanti setelah semua daftar nominasi tetap ini dimunculkan, nanti muncul di sini. Setelah itu baru nanti kita masuk pada pengelolaan ijazah. Di sini ada daftar penomoran, kemudian ada di bagian akhir ini adalah perbaikan ijazah. Tetapi untuk sementara kita akan fokus pada 4 langkah ini, persiapan 4 langkah ini. Nah, dengan demikian kita sudah sampai pada akhir ini. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah yang pertama, pastikan data siswa itu di residu tidak ada lagi, semuanya sudah valid, sudah masuk pada valid DNS atau valid data nominasi sementara. Kemudian yang kedua, operator memastikan data nomenklatur sekolah, identitas sekolah, dan kepala sekolah itu sudah harus benar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu boleh melakukan simulasi seperti ini untuk mengetahui langkah-langkahnya dan apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, setelah melakukan simulasi, ini penting nih. Setelah melakukan simulasi, jangan lupa membatalkan simulasi kita, sehingga nanti pada hari H jangan sampai, kita menjaga saja jangan sampai pada hari H nanti di sistem tidak sempat mereset proses yang sudah kita lakukan. Karena tadi kita melakukan simulasi ini, surat
keputusannya, kemudian SPTJM-nya ini kan kita menggunakan contoh saja, sehingga kita perlu membatalkan hasil simulasi tadi dengan cara kita membatalkannya dari bagian akhir, karena prosesnya ini berurutan tadi, maka pembatalannya akan terbalik dari akhir ke depan ya. Jadi kita mulai pembatalannya mulai dari nomor 4 ya, dari tahap pembuatan SPTJM kita batalkan saja, batal SPTJM, kita konfirmasi, kemudian kita batalkan. Oke, ini sudah dibatalkan ya. Oke, ini buat SPTJM ini sudah dibatalkan. Kemudian kita naik ke tahap 3, unggah SK penetapan. Tadi SK penetapannya kita buat contoh saja, kita batalkan dulu. Di sini ada tombol batal SK, kita batal saja. Kemudian kita konfirmasi, kemudian kita batalkan, dan kita konfirmasi jawab ya. Kemudian ini SK-nya sudah dibatalkan. Kemudian yang berikut ini adalah penetapan. Kita naik tadi, kita batalkan tahap 3, kita naik lagi batalkan yang kedua. Nah, di tahap 2 tadi penetapan kelulusan, kita menetapkan kelulusan peserta didik. Nah, ini hanya simulasi, maka kita harus batalkan dahulu. Kita batalkan semua, kemudian kita konfirmasi ya, dan kita simpan. Ya, oke. Kita sudah batalkan semua dan sudah selesai. Demikian proses simulasi pengelolaan e-ijazah untuk tahun ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu operator, wakase kurikulum, dan kepala sekolah dalam menyelesaikan tugas manajemen ijazah tahun ini. Bagi sobat The Teacher, Bapak Ibu operator, wakase kurikulum, dan kepala sekolah yang baru saja menemukan channel The Teacher ini, jangan lupa nyalakan tombol subscribe dan lonceng sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika ada informasi baru yang kami bagikan, sehingga mudah-mudahan informasi-informasi yang kami bagikan ini bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekian informasi yang kami bagikan ini, dan tetap semangat. Salam hangat dari The Teacher Channel.